Dari Aceh kita menuju ke Sumatera Barat, saudara. Hujan deras yang terus terjadi dari pagi hingga malam hari di Nagari Muaro, Pinggai, Kecamatan Junjung Siri, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, mengakibatkan banjir susulan. Informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan reporter Rizky Junando Sandi dari Muaro Pinggai, Kabupaten Solok, BIM. Dan Rizky, bagaimanakah kondisi terkini korban banjir bandang susulan di Kabupaten Solok saat ini dan bagaimana pendistribusian bantuan sampai saat ini di sana? Silakan informasi lengkapnya. Selamat siang Semi dan saudara, dapat kami informasikan langsung dari Nagari Muaro Pinggai, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, dan benar bahwa memang sejak tadi pagi hingga siang hari, tepatnya pada pukul 12:30 waktu Indonesia bagian Barat, hujan dengan intensitas lebat dan juga sedang masih melanda di kawasan Nagari Muaro Pinggai, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok ini. Dan bahkan terlihat memang dari pagi ketika kami hadir di lokasi Muaro Pinggai, warga masih berjibaku dan bergotong royong untuk dapat membersihkan puing-puing, yaitu baik berupa puing-puing yang dibawa oleh banjir bandang hingga puing-puing baik berupa sedimen lumpur, kemudian juga sedimen kayu-kayu gelondongan dan juga bebatuan yang saat ini masih mengendap di depan rumah warga. Terlihat bahwa memang di depan rumah warga baik untuk lumpur, kemudian juga bebatuan hingga kayu-kayu dapat diukur hingga pinggul orang dewasa. Sedangkan pada saat terjadinya bencana banjir susulan pada Rabu 10 Desember 2025, menurut informasi dari warga sempat kami wawancarai di wilayah Muaro Pinggai ini, air juga sudah mencapai pada pinggang dan juga dada orang dewasa, sehingga inilah yang mengkhawatirkan pada saat terjadinya banjir susulan di wilayah Muaro Pinggai, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok. Dan memang untuk distribusi baik untuk logistik, sandang pangan hingga adanya trauma healing dari beberapa bantuan baik dari pemerintah daerah, pemerintah pusat hingga relawan serta stakeholder terkait, dari pagi hingga pukul 11:45 waktu Indonesia Barat masih terus berdatangan ke wilayah Muaro Pinggai, karena memang di posko pengungsian sendiri masih banyak warga yang mengungsikan dirinya karena tidak memungkinkan untuk kembali bermukim pada tempat tinggal mereka yang masih dalam kondisi rusak parah dan juga hancur akibat adanya banjir susulan pada 10 Desember 2025 yang lalu. Tidak hanya itu, warga di posko pengungsian juga mengeluh akan adanya adanya krisis air bersih di wilayah mereka, karena memang untuk penyaluran dari PDAM setempat hingga ke posko pengungsian juga mengalami kerusakan dan terputus karena memang adanya terhambat akan akibat adanya bencana banjir dan juga tanah longsor di wilayah Muaro Pinggai ini. Dan tentu tadi juga kami sudah melihat bahwa memang untuk wilayah persawahan yang menjadi sendi-sendi perekonomian masyarakat di Muaro Pinggai juga terputus karena luas dari kurang lebih 100 hektar persawahan masyarakat di Muaro Pinggai juga ikut terdampak akan adanya bencana banjir susulan pada 10 Desember 2025 yang lalu. Dan besar harapan dari masyarakat, bantuan baik berupa logistik dan juga trauma healing dari baik itu pemerintah, kemudian juga relawan dan juga stakeholder terkait semakin masuk dan fokus ke wilayah Muaro Pinggai, Kabupaten Solok ini. Semi. Saat ini warga di sana masih membersihkan rumah masing-masing untuk puing-puing dan juga batu sisa banjir bandang kemarin. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah sampai saat ini terkait dengan pencarian korban banjir di sana, Rizky? Apakah sudah ada info terbaru terkait dengan korban dari banjir di Sumatera Barat? Silakan, Rizky. Baik Semi, dan dapat kami informasikan tidak hanya di wilayah Nagari Muaro Pinggai, Kabupaten Solok ini, tetapi juga masih banyak wilayah-wilayah yang cukup parah akan adanya terdampak banjir bandang dan juga tanah longsor di wilayah Sumatera Barat. Salah satunya di Kabupaten Agam, dan ini memang menurut pemerintah Kabupaten Agam untuk Sumatera Barat sendiri memperpanjang pencarian 72 korban yang masih dinyatakan hilang dan masih dalam proses evakuasi di wilayah dan tersebar di wilayah Kabupaten Agam sendiri untuk 15 hari ke depan. Adapun keputusan ini juga diambil melalui diskusi dan juga rapat bersama dengan stakeholder terkait termasuk BPBD dan juga tim SAR beserta TNI Polri dan juga tim gabungan di wilayah Kabupaten Agam. Sebanyak 72 orang yang masih dinyatakan hilang tersebar di beberapa kecamatan, diantaranya untuk Kecamatan Malala sebanyak 3 orang, kemudian juga untuk Kecamatan Tanjung Raya terdapat 2 orang yang masih dinyatakan hilang,
hilang. Kemudian untuk di Palembayan menjadi daerah terdampak dan juga terparah masih 66 orang dan juga Lubuk Basung masih 1 orang terseret menuju ke Sungai Batang Antokan. Sementara untuk korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sebanyak 190 orang dan sudah dilakukan proses evakuasi terhadap korban yang sudah dinyatakan ditemukan pada proses pencarian di wilayah Kabupaten Agam sendiri. Selain itu untuk rumah rusak ringan sebanyak 493 unit di wilayah Kabupaten Agam, rumah dengan rusak sedang sebanyak 359 unit dan rumah dengan rusak berat atau parah sebanyak 600 unit. Tentu juga terdampak pada tempat ibadah sebanyak 11 unit, jembatan penghubung dan menjadi vitalitas di wilayah Kabupaten Agam rusak sebanyak 67 titik dan jalan rusak sebanyak 49 titik. Dan menurut informasi yang kami dapatkan sejauh ini untuk di Kabupaten Agam, baik Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri, dan tim gabungan beserta relawan masih melakukan evakuasi dan penanganan cepat dan tanggap darurat di wilayah Kabupaten Agam untuk dapat menemukan 72 korban yang masih dinyatakan hilang hingga saat ini. Sekian laporan dari Sumatera Barat, kembali ke studio Semi. 72 orang dinyatakan masih hilang sampai saat ini. Terima kasih informasi lengkapnya Rizky Junando Sandi langsung dari Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali. Selamat siang Rizky.